kami seluruh rakyat Indonesia hadir di sini di depan gedung DPR. Oke guys, nah ini kembali lagi bersama gua Jimmy dari Wijaya Tour. Nah ini gua selaku pekerja pariwisata ya, dimana fungsi gua di sini adalah menghibur orang, membahagiakan orang. Nah, dikala dunia saat ini sedang diselimuti aura-aura negatif ya, kayak banyak gejolak protes di mana-mana ya. Nah, disinilah gua ingin bersuara. Izinkan saya dan teman-teman pelaku pariwisata lain coba memberi suara ya tentang gejolak protes yang melanda dunia. Oke guys, simak videonya. Dunia ini kayaknya lagi ada di level emosi yang cukup tinggi. Di mana-mana kita disuguhi berita tentang gejolak demonstrasi oleh Gen Z, dari isu lingkungan, ketidakadilan sosial, aksi para elit yang memicu kecemburuan sosial di kala ekonomi sedang sulit, sampai kebijakan politik yang bikin geleng-geleng kepala. Mungkinkah dunia saat ini sedang stres, di mana kesadaran diri sedang diuji? Setelah aksi demonstrasi yang dimotori Gen Z Indonesia pada akhir Agustus 2025, beberapa waktu lalu di Nepal pun Gen Z turun ke jalan, menuntut pengunduran diri para pejabat dan mencabut larangan media sosial. Wah, ini di Nepal yang paling chaos guys. Kalau untuk di Nepal nih, sampai Perdana Menterinya mengundurkan diri, banyak korban jiwa juga. Aduh, turut berduka cita deh. Di Amerika, isu keadilan rasial masih terus digaungkan. Di Eropa, gerakan iklim terus memobilisasi jutaan anak muda. Seolah-olah ini adalah era di mana suara Gen Z sebagai alarm yang paling nyaring. Tapi, ada satu pertanyaan yang mungkin muncul. Di tengah semua gejolak ini, di tengah semua amarah dan kekecewaan, bukannya Gen Z butuh healing? Haha. Ya, karena kalau semakin stres-stres terus, rasanya kesehatan mental juga akan terganggu. Yuk, kita bahas guys. Teman-teman, untuk kata healing, buat kalian mungkin sudah tidak asing lagi ya kalimat healing. Nah, healing ini apakah kita cuman sekedar jalan-jalan ke pantai, ke gunung, atau jalan-jalan di taman kayak ini, di kampus UI ini, jalan-jalan dekat danau, atau sekedar rebahan di rumah? Apakah ini cuma ikut tren, atau justru ini adalah respon nyata dalam kondisi mental kita yang sedang tidak baik-baik saja? Mengapa Gen Z rentan terhadap stres? Nah, berikut ini data pun berbicara guys. Menurut beberapa survei seperti dari Kementerian Kesehatan ya, Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, kelompok usia 15 sampai 24 tahun mayoritas adalah Gen Z memiliki prevalensi depresi yang cukup tinggi. Lalu ada lagi riset dari IDN Research Institute juga menemukan bahwa lebih dari 51% Gen Z sangat memperhatikan isu kesehatan mental. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bahas. Nah ini yang pertama ya guys ya. Yang pertama, kita ini sama-sama tahu sedang hidup di era infinite scrolling, atau bahasa mudahnya adalah men-scrolling tanpa batas akhir. Ya teman-teman, kalau lagi buka kayak IG, TikTok, scrolling, beresnya sampai di mana nih? Nah kita nggak tahu beresnya sampai di mana, ya sampai secapeknya mata kita aja istilahnya. Nah itulah yang disebut dengan infinite scrolling. Jadi semua informasi dari berita perang sampai video kucing lucu masuk ke otak kita tanpa filter. Nah ini demonstrasi yang brutal, konflik politik yang pelik, semuanya kita serap setiap hari.
Ini menciptakan kecemasan, rasa putus asa, dan perasaan tidak berdaya. Kedua, media sosial selain jadi alat mobilisasi, media sosial juga menciptakan perbandingan yang tidak ada habis-habisnya. Nah, kita suka melihat ya orang lain sukses, bahagia, peduli, dan aktif di berbagai isu ya di media sosial. Tanpa sadar kita menanggung beban untuk ikut bersuara. Sementara di saat yang sama kita juga harus menjaga citra diri yang sempurna. Jadi wajar jika setelah semua itu kita merasa lelah secara mental. Demonstrasi meskipun terkadang penting, seringkali meninggalkan bekas emosional yang mendalam. Tekanan, amarah, dan energi negatif di dalamnya bisa menguras habis mental kita. Nah, disinilah konsep healing menjadi sangat relevan. Nah, di sini healing bukan sekedar konsumtif atau healing yang yang sekedar ikut-ikutan aja. Nah, tapi healing yang kita maksud di sini adalah healing yang esensial yang punya dasar ilmiah. Nah, healing di sini salah satunya adalah wisata alam. Banyak dari kita yang mungkin meremehkan hal ini. Cuman jalan-jalan biasa. Ya, padahal secara ilmiah interaksi dengan alam punya manfaat luar biasa untuk kesehatan mental. Studi dari Stanford University menunjukkan berjalan di alam selama kurang lebih 90 menit bisa mengurangi aktivitas di bagian otak yang terkait dengan pikiran negatif berulang-ulang. Oke, mantap nih guys. Bayangkan saat kita di tengah hiruk-pikuk demonstrasi atau rutinitas kita ya, pekerjaan atau di perjalanan perkotaan yang lagi macet-macet. Nah, itu kadar hormon stres kita atau istilahnya kortisol itu pasti melonjak. Nah, saat kita berada di alam, kortisol itu perlahan-lahan menurun. Seperti kita lagi ngedengerin suara air, hembusan angin alam, hijaunya pepohonan, semuanya memberikan efek menenangkan yang alami. Selain itu, menghabiskan waktu di alam juga terbukti meningkatkan kadar hormon serotonin dan dopamin, dua hormon yang bertanggung jawab atas rasa bahagia dan kesejahteraan. Wih, keren ya. Itu sebabnya kita merasa lebih tenang, jadi lebih positif dan lebih bersemangat setelah liburan atau sekedar jalan-jalan di taman. Nah, ini mantap guys. Jadi ini mungkin bukan cuma sekedar untuk memilih ya teman-teman ya, untuk memilih antara demo atau lebih baik healing. Nah, tapi di sini kita berbicara masalah konsep keseimbangan. Nah, ini selayaknya pohon ya, selayaknya pohon yang besar. Nah, dia itu harus memiliki akar yang kokoh, dan akar yang kokohnya itu adalah ketenangan jiwa. Karena perjuangan yang sesungguhnya itu adalah perjuangan untuk diri sendiri. Nah, di sini teman-teman, gimana mau berjuang kalau kondisi kita, kesehatan jiwa dan raga kurang sehat? Nah, disinilah butuh teman-teman keseimbangan, kelarasan, dan alam semesta telah menawarkan kita sejuta manfaat untuk ketenangan jiwa kita. Oke teman-teman, jadi bagaimana menurut kalian? Kalau dari suara kita ya, dari suara saya dan teman-teman pelaku pariwisata lain, menurut kita healing yang paling mantap itu adalah wisata alam. Nah, mungkin teman-teman punya cara lain selain wisata alam, silakan boleh tulis di kolom komentar ini ya. Oke teman-teman, demikianlah suara dari saya pribadi dan beberapa teman-teman di pelaku pariwisata. Semoga video ini bermanfaat dan tetap berjuang. Semangat! Just two hearts running wild. Never sleep.
never stop. As we shout from the top.